Ini adalah cerita perjalanan gaib sang ojek online. Begini ceritanya. Randi, seorang ojek online yang sehari-hari menempuh berbagai perjalanan di kota, merasa hidupnya monoton. Tapi malam itu, hidupnya berubah total ketika menerima pesanan yang membawa dirinya ke dunia yang tak pernah ia bayangkan. Pukul 11 malam, Randi bersiap untuk pulang setelah seharian mencari rezeki. Namun, sebuah notifikasi pesanan muncul dengan tarif 3 kali lipat dari biasanya. Lokasinya sebuah desa bernama Kertajati, yang terletak di pinggir kota. Tanpa berpikir panjang, Randi menerima pesanan tersebut. Pelanggan bernama Lestari meminta dijemput di sebuah jembatan tua. Cuma antar, nggak ada salahnya, pikir Randi. Namun, ketika ia mendekati lokasi penjemputan, suasana mulai terasa ganjil. Angin tiba-tiba berhenti, suara jangkrik hilang, dan jembatan tua itu tampak seperti bayangan samar di bawah bulan pucat. Di sana, seorang wanita berdiri. Ia mengenakan kebaya putih dengan rambut panjang terurai. Wajahnya pucat, namun tatapannya lembut. "Mas Randi ya?" tanyanya dengan suara lembut tapi dingin. Randi mengangguk, merasa ada yang aneh. Namun, profesionalisme membuatnya menahan rasa takut. Wanita itu naik ke motor, dan mereka pun berangkat. Awalnya perjalanan terasa biasa, namun Randi menyadari bahwa jalan yang mereka tempuh terasa semakin panjang, gelap, dan asing. Di tengah perjalanan, Randi melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Pohon-pohon di sepanjang jalan seperti bergerak, cabangnya melengkung seolah-olah ingin menangkap mereka. "Mas, jangan lihat ke samping," ujar Lestari tiba-tiba. Randi mencoba menuruti, tetapi rasa penasaran membuatnya melirik. Di balik pepohonan, ia melihat bayangan besar dengan mata merah menyala yang menatap mereka dari kejauhan. Motor Randi tiba-tiba melambat, meski gas sudah ia pelintir habis. Ia panik. "Mbak, ini motornya kenapa?" Lestari hanya berkata, "Tenang, mereka hanya ingin tahu siapa kita." Tiba-tiba suara tawa melengking terdengar dari belakang. Randi melihat di kaca spion, sosok anak kecil dengan wajah seram duduk di jok belakang motor, menatapnya sambil tertawa. Namun, ketika ia menoleh, sosok itu lenyap. Setelah perjalanan panjang yang terasa seperti berjam-jam, mereka tiba di sebuah desa. Tapi desa itu tidak seperti desa biasa. Rumah-rumahnya tampak kusam, berlumut, dan tak ada tanda kehidupan. "Mas, tunggu di sini sebentar," ujar Lestari sambil turun dari motor. Ia berjalan menuju salah satu rumah, masuk, dan menghilang di dalamnya. Randi mencoba memanggil, tapi tak ada jawaban. Ia memutuskan untuk menunggu, namun suara langkah kaki terdengar dari arah belakang. Ketika ia menoleh, seorang pria tua dengan mata kosong berdiri di sana. "Kenapa kamu bawa dia ke sini?" tanyanya dengan suara bergetar. "Saya cuma antar pelanggan, Pak," jawab Randi dengan gugup. Pria tua itu mendekat, menatap tajam, lalu berkata, "Cepat pergi sebelum semuanya terlambat." Saat Randi mencoba menyalakan motor, ia mendengar suara gemuruh dari dalam desa. Dari rumah-rumah yang tampak kosong, bayangan-bayangan hitam mulai bermunculan, bergerak cepat ke arahnya. Motor Randi menyala, dan tanpa berpikir panjang ia melarikan diri. Namun, jalanan desa tiba-tiba berubah. Jalan yang tadi lurus kini bercabang-cabang, membuatnya kebingungan. Di setiap tikungan, ia melihat sosok-sosok tinggi dengan tubuh menyerupai bayangan pohon, mengulurkan tangan ke arahnya. Salah satu makhluk itu berhasil menyentuh bahunya, membuat tubuhnya langsung terasa dingin seperti es. Ketika Randi hampir putus asa, Lestari muncul di tengah jalan. Ia berdiri dengan tenang, mengangkat tangannya, dan para makhluk itu tiba-tiba berhenti. "Mas, ikuti saya," ujarnya singkat. Mereka melanjutkan perjalanan, kali ini dengan Lestari yang berjalan di depan, menuntun Randi keluar dari desa. Namun, jalanan terasa semakin aneh. Pohon-pohon seperti hidup, dan suara-suara bisikan menggema di sekitar mereka. Setelah perjalanan panjang, mereka tiba di sebuah jembatan kecil. Lestari berhenti, menoleh ke Randi,
dan berkata, "Mas, terima kasih sudah mengantar saya. Saya sudah lama ingin pulang." Ia menyerahkan uang, lalu perlahan berjalan menjauh. Randi mencoba memanggilnya, tetapi Lestari menghilang begitu saja. Randi akhirnya menemukan jalan keluar dari tempat itu. Namun, ketika ia tiba di jalan raya, ia menyadari waktu masih menunjukkan pukul 11.30 malam, padahal ia merasa telah berjam-jam terjebak di desa itu. Saat ia memeriksa uang yang diberikan Lestari, uang itu berubah menjadi daun-daun kering. Badannya mendadak lemas, dan ia terjatuh dari motornya. Ketika tersadar, ia sudah berada di rumah, dengan tubuh penuh luka gores seperti habis melewati medan berat. Keesokan harinya, Randi menceritakan pengalamannya kepada seorang dukun di desanya. Sang dukun mengatakan, bahwa desa Kertajati adalah desa gaib yang hanya muncul di waktu tertentu, dan siapapun yang masuk ke sana bisa terjebak selamanya jika tidak ada yang menuntun keluar. Sejak malam itu, Randi tak lagi menerima pesanan di tempat-tempat aneh, apalagi di malam hari. Pengalaman itu membekas selamanya, mengajarkan bahwa dunia gaib dan dunia manusia hanya terpisah oleh selapis tipis yang tak terlihat.